Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat untuk membahas tentang kekosongan pemerintah. Hai Bung, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum Bung, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu Jepang melakukan gencatan senjata. Karena itu kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak memiliki wewenang atas negara kita. Kita harus melaksanakan momen ini secepatnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan naskah proklamasi Indonesia. Pertemuan ini dilaksanakan di Jalan Pagagasan Timur No. 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Kalian apakah sudah mendengar dengan kekalahan Jepang? Belum Bung, dari mana kau tahu tentang ini? Barusan saya dengan Sukami berhubung dengan saya mendengar radio Jepang tentang gencatan senjata. Berarti sekarang kita dalam kondisi vakum of power. Karena kita harus memanfaatkan situasi kali ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu kita bagi tugas saja. Kita dan Khairul pergi memberitahukan berita ini ke Soekarno. Lalu saya dan Darwis akan memberitahukan anggota presiden lainnya untuk mengusir Jepang. Kalau begitu ayo Bung. Ayo! Kediaman Soekarno, Jalan Pegagasan Timur No. 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang layarmu. Sangatlah aku wajib itu sekarang. Dan potong layar ke malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi saat tepat Bung, Jepang sudah kalah sekutu dan tidak berkuasa lagi bro. Mengapa kita harus menunggu? Kaki sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa kita harus mengikuti janji manis Jepang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa Bung, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus mengikuti janji manis itu? Jepang sudah kalah oleh perang suksinya. Kan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak dan wanita jika ternyata terjadi penumpahan darah? Coba bayangkan, jika kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut.
Sekarang ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh juga menunggu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting untuk sekarang adalah kita harus menghadapi negara sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Masalah mengenai kemerdekaan akan kita bahas saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apakah kita ambilkan saja? Ya lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Baik Bung, berarti ini sebuah kesempatan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI selanjutnya. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat saudara datang pagi ini. Kami maksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasihan. Buat penghasilan apa yang saudara maksud? Kami ingin membawa kalian untuk diasingkan agar tidak ada pemberontakan antara rakyat. Baiklah, kami akan. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membantu. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hadiran saya di sini adalah saya ingin bertanya mengenai keberadaan Soekarno dan Mohatta. Maaf Bung, saya tidak tahu. Beritahu saja mereka kepada saya. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka sudah kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian pada esok hari. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Tenang saja, serahkan saja itu kepada saya. Baiklah, kami akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, Maaf Pak, saya? bisakah Anda mengantarkan saya ke Rengas Dengklok? Baik, kalau begitu, naiklah. Yes! Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf ada pandangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Nah, benar adanya. Kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI itu? Kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya sebuah tujuan? Apa yang akan dilakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Baiklah, saya setuju. Besok pagi kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Dari yang sudah kami bicarakan tadi, kami setuju dengan kemerdekaan yang dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kalian akan melaksanakannya? Menurut saya, ayo kita laksanakan besok. Karena para pemuda di Jakarta sudah bersiap. Baiklah, saya setuju. Esok kita akan melaksanakan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, Bung. Ayo ikut kami. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita belum tepat, Bung. Dan ini sudah malam. Tidak mungkin Jepang mengizinkan kita. Apalagi kalau Jepang tahu kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya punya ide. Bagaimana kita membicarakannya di rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Siap, saya setuju. Iya, ada apa? Aku tadi sini Laksana Maeda. Ada, baik. Saya panggilkan dulu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini untuk membicarakan tempat untuk mengumumkan teks proklamasi pada esok hari. Penonton begitu, kalau begitu silakan pada duduk. Terus gembira mendengar berita ini, silakan gunakan ruangan ini. Terima kasih Pak Perwira. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Tolong kalau ketik teks proklamasi ini, tolong jalan baik-baik ya. Baik, Bung. Akhir menutup mata. Menurut saya naskah ini jadi ditandatangani oleh PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya punya usul, yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Muhammad sebagai perwakilan dari Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih bagi Allah yang telah memberikan jalan pada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera tersebut? Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakan semua itu. Baiklah Pak, bagaimana kita menamakan benderanya itu sebagai Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Baiklah, kalau begitu Bapak bersiap sana menyusun pidato yang besok akan Bapak bacakan.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara sekalian untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita telah berjuang, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang kemerdekaan negeri kita. Kita terus menyusun untuk kekuatan negeri kita. Inilah saatnya bagi kita semua untuk menyalakan api revolusi untuk kemerdekaan negeri kita. Dan marilah kita dengarkan proklamasi yang kami buat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, merdeka! 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 Bagaimana sekarang ini para pemuda menuntut untuk segera Saya dengar telah menjatuhkan dipotongnya di Sima dan agak Apa, Prel? Udah capek lu ya. Permisi, apakah saudara tahu di mana? Permisi. Iya, ada apa? Apakah adalah saudara Meda? Baik, saya panggilkan dulu. Sekarang main kucing. Ya, Rob. Apaan sih? Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara kami semua sih.